Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. PSSI pecat Indra Syafri dari kursi pelatih Timnas U20. Berikut prestasinya selama menjabat pelatih Timnas Indonesia. Nasib Muhammad Ferrari di Persija Jakarta, bertahan atau kembali ke Bayangkara FC? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. PSSI pecat Indra Syafri dari kursi pelatih Timnas U20. Berikut prestasinya selama menjabat pelatih Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Indra Syafri, yang sudah lama menjadi sosok penting di jajaran pelatih Timnas Indonesia, resmi dicopot dari posisinya sebagai pelatih kepala Timnas U20. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu, 23 Februari 2025. Keputusan ini diambil setelah Timnas Indonesia U20 gagal memenuhi ekspektasi di ajang Piala Asia U20 2025. Setelah melalui evaluasi menyeluruh, PSSI akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengganti nahkoda tim demi membawa perubahan yang lebih baik ke depannya. Mengapa Indra Syafri dicopot? Menurut Erick Thohir, keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi mendalam atas performa Timnas U20 di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 gagal menunjukkan performa yang memuaskan di turnamen tersebut, sehingga PSSI merasa perlu melakukan perubahan agar bisa bersaing di level internasional. Setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20, ujar Erick Thohir. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang berkembang terkait masa depan Indra Syafri bersama Timnas U20. Meskipun harus meninggalkan jabatannya, Indra Syafri tetap mendapatkan apresiasi atas jasa dan dedikasinya selama ini. Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih kepada Indra yang telah mempersembahkan berbagai prestasi membanggakan bagi Indonesia di level usia muda. Prestasi gemilang Indra Syafri di Timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indra Syafri adalah salah satu pelatih yang paling berprestasi di kancah sepak bola Indonesia. Sejak pertama kali menukangi Timnas U19 pada tahun 2013, Indra berhasil membawa berbagai gelar bergengsi. Gelar pertama yang dipersembahkan Indra adalah juara Piala AFF U19 2013. Saat itu, Timnas U19 berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Vietnam dalam drama adu penalti yang menegangkan. Pertandingan final berakhir 0-0 di waktu normal. Namun Garuda Muda berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 7-6 dalam adu penalti. Tidak berhenti di situ, Indra Syafri kembali mencatatkan sejarah dengan membawa Timnas U22 menjadi juara Piala AFF U22 2019. Di final, Indonesia sukses mengalahkan juara bertahan Thailand dengan skor 2-1. Kemenangan ini terasa sangat spesial karena Indonesia sempat tertinggal lebih dulu sebelum akhirnya membalikkan keadaan lewat gol Sani Rizky dan Osvaldo Hai. Pada tahun 2023, Indra kembali mencuri perhatian publik sepak bola tanah air dengan membawa Timnas U22 meraih medali emas di SEA Games. Prestasi ini mengakhiri penantian panjang Indonesia selama 32 tahun untuk kembali meraih emas di cabang sepak bola SEA Games. Di final yang berlangsung dramatis, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 lewat babak perpanjangan waktu. Tidak berhenti di situ, Indra Syafri kembali menunjukkan kualitasnya dengan mengantarkan Timnas U19 menjadi juara Piala AFF U19 edisi 2024. Pada laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor tipis 1-0. Selain menjadi juara, dua pemain Indonesia juga meraih penghargaan individu, yakni Doni Tripamungkas sebagai pemain terbaik dan Ikram Al-Ghifari sebagai penjaga gawang terbaik. Tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Meskipun tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas U20, Indra Syafri tetap akan menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara profesional dan hubungan antara PSSI dengan Indra tetap baik. Keputusan untuk melepas Coach Indra diambil secara profesional. Artinya, Coach Indra juga memahami dan menerima keputusan tersebut. Secara pribadi dan organisasi, hubungan kami tetap baik. Coach Indra masih dan akan tetap menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, tegas Erick Thohir. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Indra Syafri masih memiliki peran penting dalam pengembangan sepak bola tanah air. Kemungkinan besar,
Indra akan diberi tugas lain oleh PSSI untuk membantu memajukan sepak bola Indonesia, meskipun tidak lagi sebagai pelatih timnas U20. PSSI bergerak cepat cari pengganti. Setelah keputusan pemecatan ini diumumkan, PSSI tidak ingin berlama-lama dalam mencari pengganti. Erick Thohir menegaskan bahwa federasi akan bergerak cepat untuk mencari pelatih baru yang diharapkan mampu membawa timnas U20 tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Belum diketahui siapa yang akan ditunjuk sebagai pengganti Indra Syafri. Namun, nama-nama pelatih lokal dan asing mulai santer dibicarakan sebagai kandidat kuat. PSSI diprediksi akan memilih sosok yang memiliki visi dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan timnas U20. Lalu, siapakah yang akan menjadi pelatih baru timnas U20? Kita tunggu saja kabar selanjutnya dari PSSI. Nasib Muhammad Ferrari di Persija Jakarta, bertahan atau kembali ke Bayangkara FC? Muhammad Ferrari, bek muda berbakat yang menjadi andalan di lini pertahanan Persija Jakarta, tengah menghadapi ketidakpastian terkait masa depannya di klub tersebut. Pemain berusia 21 tahun ini dikabarkan bisa saja kembali ke Bayangkara FC pada akhir musim 2024-25. Rumor tersebut beredar lantaran status Ferrari sebagai anggota kepolisian, yang otomatis membuatnya terkait dengan Bayangkara FC sebagai klub yang berafiliasi dengan institusi Polri. Rumor ini semakin kuat setelah CEO Bayangkara FC, Sumarji, memberikan pernyataan yang membuka peluang kembalinya Ferrari. Sumarji, yang juga menjabat sebagai Kasubdit BPKB di Trigiden Korlantas Polri, menyatakan siap menerima Ferrari jika sang pemain memutuskan untuk kembali ke Bayangkara FC. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Ferrari dan tidak ada paksaan dari pihak klub. Kami sangat menghargai keputusan pemain. Jika kontraknya dengan Persija berakhir dan ia merasa ingin mengabdi di Bayangkara, tentu kami terbuka. Jiwa pengabdian sebagai anggota Bayangkara pasti ada dalam dirinya. Namun, kami tidak akan memaksa terkait urusan kontrak, ujar Sumarji saat ditemui usai pertandingan Liga 2 antara Bayangkara FC dan PSKC Cimahi. Meski begitu, Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, memberikan klarifikasi mengenai nasib Ferrari. Dalam kesempatan wawancara saat acara penandatanganan nota kesepahaman, MOU, antara Persija dan Jakpro, Prapanca menegaskan bahwa keputusan masa depan Ferrari sepenuhnya berada di tangan pelatih Persija, Carlos Pena. Menurut Prapanca, hingga saat ini pihak Bayangkara FC belum mengajukan penawaran resmi untuk merekrut Ferrari. Semua keputusan terkait komposisi pemain, termasuk apakah Ferrari akan bertahan atau dilepas, sangat bergantung pada evaluasi yang akan dilakukan oleh Carlos Pena di akhir musim. Belum ada surat resmi dari Bayangkara. Ini baru sebatas rumor. Semua keputusan ada di tangan pelatih Carlos Pena yang akan menentukan siapa saja pemain yang akan dipertahankan atau dilepas. Biasanya, kami menerima rekomendasi scouting dari pelatih sebelum libur lebaran, jelas Prapanca. Prapanca juga menegaskan bahwa Persija selalu mengedepankan kebutuhan tim dalam menyusun komposisi pemain. Jika Carlos Pena masih membutuhkan Ferrari sebagai bagian dari skuad musim depan, maka manajemen akan berupaya mempertahankannya. Namun, jika sang pelatih tidak memasukkan namanya dalam rencana taktik, Persija tidak akan menahan kepergiannya. Muhammad Ferrari sendiri sudah membela Persija Jakarta sejak tahun 2019. Ia memulai karirnya di Akademi PS Tira U19 yang kemudian berubah nama menjadi PS Tira Persikabo, sebelum akhirnya pindah ke Persija U18 dan dipromosikan ke tim utama pada tahun 2020. Sejak saat itu, ia berhasil menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan Persija. Selama 4 musim bersama Macan Kemayoran, Ferrari telah mencatatkan 70 penampilan dan menyumbangkan 2 gol serta 5 assist. Performa solidnya di lini belakang membuatnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai level usia, termasuk timnas U19 dan U23. Namun, statusnya sebagai anggota kepolisian memang menjadi faktor yang cukup rumit dalam menentukan masa depannya. Sebagai seorang polisi aktif, Ferrari memiliki keterikatan dengan Bayangkara FC yang merupakan klub binaan Polri. Sehingga, potensi kembalinya Ferrari ke Bayangkara selalu terbuka, tergantung keputusan yang diambilnya di akhir musim nanti. Carlos Pena selaku pelatih kepala Persija akan menjadi sosok kunci dalam menentukan nasib Ferrari. Saat ini, Pena masih dalam proses evaluasi terhadap performa para pemainnya, termasuk Ferrari. Jika Pena merasa Ferrari masih dibutuhkan untuk memperkuat lini pertahanan Persija, maka besar kemungkinan ia akan tetap bertahan di Jakarta. Namun, jika skema permainan yang diterapkan Pena tidak cocok dengan gaya bermain Ferrari,
Atau jika Persija berencana untuk mendatangkan pemain baru di posisi bek tengah, maka Ferrari bisa saja memilih untuk kembali ke Bayangkara FC demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Situasi ini tentunya menjadi dilema bagi Ferrari yang harus memikirkan langkah terbaik untuk karirnya ke depan. Di satu sisi, ia telah menjadi bagian penting dari Persija Jakarta dan memiliki ikatan kuat dengan para pendukung setia klub. Di sisi lain, sebagai anggota kepolisian, ia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang mungkin lebih mudah dijalani jika bergabung dengan Bayangkara FC.